Halo, apa kabar? Di sini saya ingin membuat sebuah video mengenai belajar Excel untuk memenuhi, tugas ujian akhir semester saya atau UAS dari mata kuliah aplikasi perkantoran. Sebelumnya, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Mudawan Sitorus, NBM saya 2110047. Saya kelas saya dari kelas TIP 2101, jurusan Teknik Informatika. Hal yang paling pertama yang ingin saya beritahukan sebelum masuk ke praktek ialah kita berkenalan dulu mengenai fungsi dari Excel yang akan kita gunakan. Di sini saya ada menggunakan beberapa fungsi seperti if, lalu ada left, mid, dan right. Lalu saya ada menambahkan beberapa fungsi lagi. Ini sebenarnya tambahan saja, yaitu fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, index, dan max. Dan untuk fungsi tambahan ini nggak pernah saya jelaskan terlalu detail, namun saya akan contohkan nanti penggunaannya gimana, karena akan bersangkut pautan dengan studi kasus yang akan kita kerjakan. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi if, karena fungsi if ini rada susah untuk dimengerti apalagi kalian yang pemula-pemula. Di sini saya membacakannya. Fungsi if merupakan fungsi yang termasuk dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu. Lalu di bawahnya ada format untuk menuliskan rumus if. Yang pertama, di sini kalian masukkan kondisinya. Di sini tes logika ini kondisinya, misalnya nih, biasanya if itu digunakan untuk menentukan nilai kalian. Misalnya, jika nilai Anda lebih besar daripada 80, maka akan mendapatkan nilai A. Jika tidak, maka mendapatkan nilai B. Mungkin seperti itu untuk gambaran if. Jadi di sini untuk menguji coba apakah nilai Anda lebih besar atau sama dengan 80. Jika iya, maka pada kondisi terpenuhi ini dinyatakan nilai Anda A. Jika tidak, maka nilai Anda B. Seperti itu kira-kira. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai fungsi left, mid, dan right. Fungsi ketiga ini sebenarnya masuk ke dalam fungsi teks, jadi saya jadikan satu aja. Fungsi left itu untuk mengambil karakter atau kata yang dari kiri atau mengarah ke kiri. Lalu mid itu untuk mengambil karakter yang di tengah atau di antara kiri dan kanan. Lalu ada right untuk mengambil karakter atau kata yang mengarah ke kanan. Untuk penggunaannya gampang aja. Nanti sembari saya menyelesaikan studi kasus, bakalan saya praktekkan juga. Dan di sini kita yuk praktek. Oke, kita sudah masuk ke lembar kerja dari Excel. Di sini saya sudah menyediakan template-nya, jadi kita tinggal menerapkan rumus-rumus saja. Untuk studi kasusnya tadi seperti saya katakan, untuk menentukan harga tiket dari jadwal penerbangan. Nah, yang paling terpenting di sini kita akan menggunakan logika if. Nah, jadi di sini tujuannya harus berdasarkan dari kotak-kotak referensi yang berada di bawah. Nah, seperti ini. Kode tujuannya Jakarta. Misalkan JKT sama dengan Jakarta. Lalu di sini nanti diisi Jakarta. Oh, ini sebenarnya dihapus. Ini sebenarnya juga. Jadi saya delete dulu ya. Nah, ini awalnya kosong. Jadi saya ingin menentukan nama pesawatnya ini apa, tujuannya kemana, jam berapa, harganya berapa.
berdasarkan kode penerbangan. Misalnya nih, di sini GI. GI ini kodenya mengarah ke nama pesawatnya Garuda. Lalu JKT ini nama ke tujuannya. Maksudnya kode tujuannya. Di sini JKT dia ke Jakarta. Lalu 02 itu jadwal keberangkatan. Jadwal keberangkatan 02 dia jam 11. Lalu harga ini bakalan ditentukan berdasarkan kode pesawat dan kode tujuan. Nah, jadi kita akan menampilkan dulu nama-nama pesawatnya. Pertama, pilih dulu select sel yang ingin diisi rumusnya. Lalu buat sama dengan if, tekan tab, lalu tutup kurung. Nah, karena kita ingin mengambil kode yang berada di kiri, berarti kita menggunakan rumus lab. Lalu klik aja lab, tekan tab, tutup kurung. Lalu masukkan teks yang mana yang ingin diambil. Kita ingin mengambil teks yang berada di B yang ke-6. Tekan CTR. Lalu titik koma. Mungkin di beberapa versi Microsoft ada yang dipisahkan menggunakan koma, ada yang titik koma. Nah, jadi sesuaikan aja dengan versi Microsoftnya masing-masing. Lalu titik koma tadi, jumlah karakter di sini maksudnya titik koma berapa karakter yang ingin kita ambil dari kiri. Di sini saya ingin mengambil 2 saja, berarti masukkan 2. Nah, lalu coba kita enterkan aja dulu. Berhasil nggak kita mengambil karakter GI? Oh, belum ya. Lalu di sini kalian buat sama dengan jika ini kalian buat sama dengan, lalu kita ngambil dari sini kode pesawat. Jika dia tekan shift ya, tekan shift. Nah, lalu jika B6 sama dengan B16, maka dipisahkan menggunakan titik koma, maka jawabannya akan Garuda. Gini. Lalu jika nilainya salah, nilai dari logika if-nya salah, maka kita buat lagi lab. Kita buat lagi if baru tutup kurung. Kita ambil lab lagi, lab. Kita arahkan, ambil 2 karakter, sama dengan BR. Buruk. Nah, jika sudah selesai, lalu kalian tekan CTR shift enter. Dah.
maka akan tampil Garuda. Sesuai kan? GI Garuda. Penjelasan. Nah, if jika nah, jika B6 sama dengan B16 atau di sini dia GI, maka tampilkan datanya yang berada di Garuda, berada di C baris ke 16. Nah, begitulah seterusnya. Lalu kalian tinggal drag aja sebenarnya. Jangan dulu di drag. Kita harus kunci dulu eh, dari tabel referensi ini. Kita cara menguncinya agar tidak bergerak-gerak gimana? Caranya gampang. Pada B6 ini kalian buat dolar, tanda dolar, lalu di 16-nya juga. Nah, supaya dia tidak bergerak-gerak apabila kita drag ke bawah. Kecuali yang tabel B6 itu ya. Nah, lalu drag ke bawah. Dah, kolom pertama sudah berhasil kita isi. Lalu ke tujuan pun sama halnya dengan seperti ini. Kita tinggal ngambil data yang berada di dalam kotak referensi. Kita buat dulu if kita karena dia tujuannya kodenya berada di tengah, berarti kita menggunakan fungsi mid. Di sini langsung aja buat mid, tab, tutup kurung. Nah, lalu mau dari mana yang mau diambil teksnya? Dari kode tujuan. Kita tekan CTR, baru select. Nah, mau di sini katanya mulai dari karakter yang keberapa? Karena kita hitung misalnya dari G 1, 2, 3, 4. Berarti kita mulai dari 4. Berapa karakter yang ingin diambil? Kita ingin mengambil karakter sebanyak 3. Karena di sini kan 3. Nah, lalu buat sama dengan, nah, JKT-nya ini, ini maaf salah. B23 ini seharusnya ke B16. B6 maksudnya. Lalu di sini untuk yang setelah sama dengan, kita masukkan ke kolom yang B23. Tekan CTR, terus select. Nah, jangan lupa dikunci dengan memberi tanda dolar. Nah, setelah itu kalian pisahkan lagi dengan titik koma untuk membuat nilai value apabila nilainya if-nya benar, maka JKT itu sama dengan Jakarta. Kalian tekan CTR lalu select. Jangan lupa buat tanda dolar. Nah, supaya dia tidak bergerak-gerak kemana-mana. Nah, lalu buat titik com lagi. Untuk mempermudah kita kopikan aja if-nya nih. If. Nah, kita pastikan ke setelah yang titik ini. Dah. Lalu yang diganti B23 ubah menjadi 24. Lalu yang C23 ubah jadi 24. Nah, lalu lakukan lagi sampai sini. Sampai sini maksudnya. Nah, di sini ubah jadi B25. Ini juga B25. Nah,
Apabila di kolom referensi ini udah ada warna-warnanya, berarti sudah terselect. Lalu tekan enter aja. Maka JKT sama dengan Jakarta, betul tidak? Nah, betul kan? Tekan, lalu drag ke bawah. Oke, kita cek lagi. MDN sama dengan Medan di sini katanya. Di sini MDN Medan. Oke, berarti sudah fix ya, betul. Untuk jam keberangkatan pun juga sama. Kita mulai lagi ya dengan if tab tutup kurung. Karena yang ingin kita ambil dia berada di kanan, kita menggunakan fungsi right. Buat di sini right, tekan tab. Nah, right. Di sini teks yang mana ingin kita ambil karakternya? B, yang teks dari B baris ke-6. Nah, lalu berapa karakter yang ingin diambil? Di sini kita ingin mengambil 2 aja karena kodenya cuman 1-2 karakter. Oke, setelah itu sama dengan ini kondisi ya. Maksudnya sama dengan itu dia kondisi. Nah, sama dengan tadi 01. Ini dia kita buat dulu pertama 01. Tekan CTR. Oke. Oke, baru tekan 5. Nah, jangan lupa titik koma untuk memisahkannya. Perhatikan aja yang di sini. Yang penting kalian lihat, apabila udah ada warna-warnanya seperti ini berarti dia udah diselect. Nah, setelah itu kalian tinggal kopikan aja if-nya. Nah, oh ya, jangan lupa buat tanda dolar agar dia tidak berpindah-pindah nantinya. Nah, kopikan, baru paste. Nah, di sini kita ubah menjadi baris ke 19 D19 ya D19. Ingat ya, baca dari sini. D19. Ini ubah C jadi D. Lalu ini jadi D juga. D, C jadi D. Nah, sudah terselect kan? Lalu kopikan lagi if-nya. Pastikan di setelah titik koma. Nah, kita baca. Yang ini dia bagian E ke 19. Berarti tinggal aja gantikan aja D jadi E. Nah, lalu tekan enter. Oke, sudah dibaca. 02 11 malam. Oke, udah. Berarti tinggal drag aja. Nah, sebenarnya simpel aja. Oh ya, untuk menentukan harga ini kita juga menggunakan fungsi dari N. Itu fungsi N itu berfungsi sebagai apabila kita ingin membuat dua kondisi yang berbeda sama-sama menghasilkan nilai true. Apabila dia salah satunya mengeluarkan nilai false, maka if-nya bakalan nggak dijalankan bagian yang true. Oke. Yang pertama kita tulis dulu if tab. Setelah itu buat n. Nah, katanya di sini logika 1, logika 2. Berarti boleh lebih dari 2. Nah, logika yang pertama kita ingin mengambil kode tujuan dulu. Kode tujuan berada di tengah. Kita akan menggunakan fungsi mid. Lalu teksnya yang B baris ke-6. Mulai dari karakter ke berapa? Kita hitung. G1, 2, 3, 4. Berarti mulai dari 4. Karakter yang kita ambil ke yang 3 aja.
Setelah itu kita buat sama dengan jika T ini akan diurutkan ke JKT yang ini. Nah, jangan lupa tanda dolar supaya dia tetap tidak bergerak-gerak apabila kita drag ke bawah. Jika sudah, buat titik koma untuk membuat logika yang baru. Karena di sini kita mau ngambil GI lalu kita urutan ke tabel referensi yang ke bawah. Jadi kita gunakan fungsi left karena kita ingin mengambil karakter yang berada di kiri. Gunakan left, tab, lalu masukkan B6, B baris ke-6. Setelah itu masukkan yang BR pertama ya, BR supaya dia berurutan. BR, jangan lupa salah maksudnya nom charge ini yang artinya berapa karakter yang ingin diambil. Kita ingin mengambilnya 2. Setelah itu sama dengan kita ambil yang BR supaya dia berurutan. BR, ya. Lalu di sini diberi tanda 2 seperti ini. Nah, jika sudah, tengok di sini, ini kan sudah diselect. Jika sudah, nilai true-nya bakalan menghasilkan nilai yang berada di D baris ke 23, yaitu 190.000. Nah, kita select, kita lindungi atau kita buat jadi dia prepaid supaya dia nggak bisa kemana-mana. Kita buat yang baru, logika yang baru. Ini salah. Ini salah, tadi seharusnya yang ini jangan sama dengan, melainkan titik koma. Nah, kita salin aja if-nya. Setelah itu pastikan setelah titik koma. Nah, B6-nya tidak usah diganti, yang kita ganti hanyalah yang berada di D22. Ini dia tetap berada di habis D, E. Kita pilih E, kolom, ya. Ini juga E. Dah, ini terselect kan? Ini dia terselect jadinya. Nah, setelah itu kita copy lagi if-nya. If-nya kita copy. Kita paste. Di sini kita ubah yang E menjadi F. F. Dah terselect. Kita copy lagi. Copy if-nya. Pastikan. Nah, di sini kita ingin mengambil yang kolom B baris ke 24. Berarti yang tadi B-nya ini ubah B23 ubah menjadi 24. Nah, jadi dia ke MDN. Lalu yang di sini F kita ambil yang pertama dulu D. Urutan ke D urutan ke 24. Dah, ini juga F-nya kita ubah jadi D. Oh, ini tadi salah ada. Ini seharusnya 4.
ya pasti ini dua-dua. Oke. Oh ya, ini salah. Seharusnya kita ambil yang B22. B22. Nah, ini baru benar. Nah, ini kita kopikan aja. Oke, ini akan saya percepat aja biar lebih cepat. Oke, rumusnya sudah selesai. Di sini kita langsung tekan enter. Nah, dia berhasil. Kita lihat apakah betul atau tidak. Nah, di sini kita lihat apakah betul atau tidak. GI JKT, kode pesawatnya tadi GI, GI baru ke JKT Jakarta, JKT. GI JKT berarti 220, betul kan? Lalu kalian apabila sudah seperti ini, kalian tinggal drag aja ke bawah. Sudah deh jadi. Nah, untuk menentukan harga sebenarnya kita bisa menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. Namun di sini ketentuan untuk UASnya kita menggunakan if, jadi saya menggunakan if aja. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fungsi index dan fungsi max. Fungsi index ialah untuk mengambil data dari suatu sel. Misalnya ini indeks berapa. Misalnya ini, jika yang diincar adalah indeks yang ke V baris ke-6, maka data ini yang bakalan diambil oleh indeks. Nah, setelah itu max itu untuk mengambil urutan, kalau nggak salah, urutan sel atau datanya. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya terlalu terbata-bata karena menurut saya pribadi saya belum terlalu memahami materi untuk apa yang saya sampaikan di depan kamera, karena saya pun juga baru belajar Excel, jadi maklum. Namun saya akan tetap belajar lagi untuk memperkuat soft skill saya juga. Terima kasih dan semoga video ini juga sesuai dengan syarat Bapak dosen saya. Dan terima kasih telah menonton and see you.